Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa aktif berpartisipasi di telepon di 021 di 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendri Setiadi selaku founder Mastermind Trader. Kita akan langsung sapa saja Pak Hendri, selamat sore, apa kabar Pak? Sore Pak David, ya sehat selalu Pak David. Terima kasih Pak Hendri sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di awal pekan indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan Pak Hendri, tapi tampaknya level 7 ribuan masih mampu dipertahankan meskipun secara intraday tadi level 7 ribuan sempat ditinggalkan oleh indeks harga saham gabungan. Bagaimana Anda melihat posisi secara teknikal ini, terutama dari sisi support Pak Hendri di tengah gempuran beberapa sentimen negatif baik dari domestik maupun dari sisi global? Ya Pak David, ya sebenarnya kemarin ya pada penutupan Jumat kemarin itu pada saat dia menyentuh level low-nya itu di 6926, di situ ada indikasi untuk rebound kembali ya, makanya kan ditutup menguat ya. Dan hari ini koreksi yang terjadi masih cukup wajar, normal ya, tapi tetap optimis ya. Ini selama dia nggak break ya di bawah 7000, ya ini optimis dia akan kembali menguji level support terdekatnya itu di 7200 dan baru kembali menguji lagi level tertinggi itu di 7220 ya Pak ya, yang sempat dicapai di tanggal 15 September Pak David. Ini range pergerakan yang Anda sampaikan itu berlaku untuk pekan ini tidak, Pak? Iya, dengan rata-rata sekarang indeks itu pergerakannya sekitar 90 sampai 100 poin itu per hari ya. Ini untuk menuju level kembali ke 7200 ini dalam 1 sampai 2 pekan Pak, mesti diperhatikan Pak. Iya Pak David. Kalau kita lihat dari sisi sentimen Pak Henry hari ini beberapa rilis data terutama dari domestik cukup beragam. Sama-sama kita ketahui dari sisi global ini tampaknya masih negatif begitu. Rencana The Fed menaikkan suku bunga acuan tampaknya masih menjadi fokus dari para pelaku pasar, potensi terjadinya resesi. Dan hari ini tadi juga kita sudah sampaikan informasinya, inflasi sudah dirilis ini 5,95% secara tahunan meskipun beberapa data lainnya cukup bagus seperti PMI Indonesia kembali mengalami ekspansi. Bagaimana analisis Anda, terutama dari sisi sentimen inflasi ini, Pak Henry, 5,95% secara year on year. Seperti apa dampaknya kepada pelaku pasar, Pak? Ya, betul, David. Pasti dampaknya ada ya, tapi justru dengan adanya inflasi ini, masyarakat lebih di-push gitu ya untuk mencari alternatif investment, dan salah satunya investment itu yang terbaik adalah di bursa ya, di bursa saham ya. Dan saat ini kita juga melihat kan banyak ya emiten-emiten yang secara fundamental itu baik ya. Nah, harganya ini rata-rata terkoreksi. Nah, makanya itu hari ini kita mencermati banyak sekali ya emiten-emiten yang kita lihat nih dengan bahasa pasar itu diskon ya, lagi sale ya. Sebenarnya waktu yang tepat untuk kita masuk buy on weakness di sini Pak David. Terhadap sektor dan saham-saham apa saja, Pak Henry, secara garis besar yang mungkin bisa menjadi gambaran bagi para investor atau pemirsa IDX Channel? Ya, ada tiga Pak ya. Pertama itu di energi, kemudian di aneka industri, dan kemudian ketiga adalah finance Pak. Kita akan coba bahas lebih detail untuk energi. Pak Henry, pertimbangan merekomendasikan untuk saham ini di tengah volatilitas indeks harga saham gabungan dan juga cukup beragamnya beberapa data ekonomi baik dari domestik maupun internasional, Pak Henry. Ya, kalau untuk energi kita lihat secara teknikal dulu, sektornya itu secara umum itu ya, memang masih koreksi ya, tapi secara medium term itu sideway ya Pak ya. Karena sebelumnya itu kan sempat ya, itu tetap uptrend itu ya dari bulan Agustus sampai dengan pertengahan September pun masih uptrend gitu ya. Nah lagi pula ini kan pelemahan rupiah, justru di sini kita melihat ada peluang ya bagi industri-industri energi yang orientasinya ke ekspor Pak. Itu Pak David. Dari posisi harga batu bara yang masih di atas 400-an, kemudian adanya potensi pembagian dividen interim, ini juga cukup menjadi magnet tersendiri tidak Pak untuk saham-saham yang ada di sektor ini? Ya, benar. Jadi salah satu faktor ya yang mendukung untuk investor tertarik ya untuk emiten-emiten di sektor energi ya itu Pak. Jadi secara fundamental kemudian juga secara sentimen pasar pun juga mendukung masih Pak David.
Pertimbangan untuk aneka industri, Pak Henry, salah satu sektor yang juga Anda rekomendasikan. Oke, baik. Kalau untuk aneka industri, kita lihat juga ini penurunannya juga cukup tajam ya. Dan salah satu itu ini kita memperhatikan Astra Indonesia ya Pak ya, ASII ya. Nah, hari ini kan kita lihat kan Astra Indonesia juga masih sideways ya, ditutup dan dibuka di 6625. Nah, kalau secara teknikal ini dia masih bertahan Pak di level supportnya yaitu di 6625 kalau untuk Astra. Jadi berpeluang untuk rebound Pak untuk Astra. Dari sisi target price-nya, Pak Henry, jangka pendek untuk Astra Internasional. Oke, baik. Untuk Astra International, kalau untuk target jangka pendek bisa perhatikan level resistannya di 66 7025. Nah, kalau untuk resistannya supportnya di 6625, Pak. Iya. Support 6625 artinya di penutupan hari ini. Ya, jadi penutupan hari ini di pas ya di 6625 merupakan supportnya. Nah, kalau untuk resistannya itu bisa perhatikan level yang terdekat itu bisa jadikan target price-nya itu di 7025 Pak untuk Astra International. Ya. Ketika sesi pertama dibuka esok hari, Pak Henry, dengan posisi penutupan 6625 pas di titik support yang Anda rekomendasikan, bisa langsung buy begitu? Ya, besok apabila dibuka ya melanjutkan level closing hari ini bisa buy di market Pak, any price. Iya Pak. Oke, 6625 dengan target price di 7025. Nah, yang menarik Yes. sektor yang lainnya yang Anda rekomendasikan dari finance ini. Volatilitas pergerakan saham-saham big cap dalam beberapa waktu terakhir ini juga cukup tinggi. Para investor tampaknya memilih trading untuk saham-saham perbankan big cap dan pergerakannya juga tidak beragam. Hari ini BBCA, BMRI justru ditutup di zona merah, sementara untuk BBRI ditutup di zona hijau ini Pak Henry. Saya akan coba cek juga untuk BBNI di sesi kedua juga tertekan di 8.900. Analisis Anda untuk perbankan big cap, salah satu sektor yang Anda rekomendasikan di tengah inflasi tinggi dan pergerakannya juga tidak seragam di sepanjang perdagangan hari ini. Ya, memang bergerak variatif ya Pak ya, saham-saham di financial terutama perbankan. Nah, tapi dari antaranya itu kita melihat ada satu Pak BBRI ya, bisa diperhatikan BBRI di tengah koreksi dia tetap hari ini juga tetap ditutup menguat Pak ya, 0,89% ditutup di tadi 4530 ya, bisa diperhatikan kalau yang belum masuk itu level supportnya itu di 4420 dan untuk level resistannya itu bisa jadikan target price terdekat itu di 4640 Pak untuk BBRI. Bagaimana Anda melihat peluang BBRI di kuartal keempat, terutama sampai dengan akhir tahun, Pak Henry? Oke, baik. Sampai dengan akhir ke tahun kita lihat BBRI kan rata-rata pergerakan per harinya itu sekitar 90 sampai dengan 100 rupiah, Pak ya. Nah, secara umum sih masih bergerak sideways, nah namun dekat di support, Pak. Nah, selama dia nge-break level supportnya tadi di 4420, berpeluang ya bagi BBRI itu untuk kembali menguji level resistennya itu di 4690, Pak. 4690 ini sampai dengan akhir tahun atau tidak Pak Henry? Karena 49 tampaknya sudah disentuh BBRI dan potensi ke 5.000 sampai dengan akhir tahun peluangnya seperti apa? Ya, sampai dengan akhir tahun saya bilang ini cukup berpeluang besar Pak ya untuk kembali mendekati level 5.000 Pak dengan rata-rata pergerakan itu sekitar 90 sampai dengan 100 rupiah. Baik, review dari beberapa sektor yang direkomendasikan di tengah volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan, inflasi tinggi, dan juga gempuran dari beberapa sentimen global. Ada energi, aneka industri, kemudian juga sektor finance. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan peredaran pasar modal Indonesia.